Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang aplikasi PHP Red. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar yang pertama, kita akan mengulang materi membuat form login, kemudian mengatur user authentication, kemudian kita akan membuat input data tanggal otomatis, kemudian input data user yang menginput sebuah data itu juga akan terisi otomatis. Lalu yang terakhir, kita akan mengatur role and permission dan juga user record management menggunakan aplikasi PHP Red ini. Untuk itu, mari disimak baik-baik materi kali ini. Langsung saja, silakan buka PHP Red-nya. Sebagai catatan, di sini saya menggunakan PHP Red Studio Classic versi 2.7.3 ya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan versi misalkan seperti PHP Red Vue, kemungkinan besar fitur ataupun fasilitas di dalam PHP Red Classic ini tidak ada ya di PHP Red Vue-nya. Silakan menggunakan versi ini saja. Kita buat project baru. Nah, kita tulis dulu nama projectnya. Misalkan di sini saya akan buat APK data ya, APK data surat ya. Nah, untuk project location seperti yang sering saya sampaikan, bagi teman-teman yang menginstal Exam di C, ini tidak perlu dirubah. Karena di sini saya menginstal Exam itu di direktori D, maka C ini harus saya rubah ya, supaya nanti projectnya atau komponen-komponen webnya itu akan tersimpan di direktori tersebut. Nah, kemudian kita akan membuat database baru, karena di sini masih belum ada database-nya. Setelah itu, klik Create New Database untuk membuat database baru. Kita tulis nama database-nya DB APK surat ya, seperti ini. Lalu pilih Create Database. Kemudian akan muncul konfirmasi bahwa kita harus memilih Create Project to Continue. Kita okekan terlebih dahulu yang ini. Create Project to Continue untuk melanjutkan ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk membuat tabel terlebih dahulu. Silakan pilih OK saja. Nah, untuk tabel yang pertama, kita akan membuat tabel user. Kita tulis dulu namanya tabel user. Yang pertama, fieldnya di sini adalah ID user. Untuk ID user, kita gunakan yang default saja ya, integer, kemudian panjang karakternya 11, auto increment, dan key tipenya adalah primary. Kemudian selanjutnya adalah username. Username menggunakan tipe data varchar, kita boleh merubah panjang karakternya misalkan 25 atau 50 ya boleh. Setelah itu password. Nah, untuk password kita bisa tetap gunakan tipe data varchar, untuk panjang karakternya boleh dibuat sedemikian rupa atau kita custom data yang ada di sini ya, misalkan 100. Kemudian setelah username dan password, selanjutnya kita tambahkan email. Misalnya emailnya 35 ya panjang karakternya. Lalu yang terakhir adalah foto. Nah, foto ini digunakan untuk menyimpan foto profil daripada user itu sendiri. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita akan membuat satu tabel lagi ya. Jadi di sini nanti ada dua contoh, tabel user dan tabel data surat. Oke, kita tambahkan tabel baru, klik saja Add Table untuk menambahkan tabel baru. Nah, di sini kita buat misalkan data surat ya. Ini contoh saja.
Yang pertama, fieldnya adalah ID surat. Tetap gunakan yang ini saja, biar lebih memudahkan kita. Selanjutnya, nomor surat ya. Nah, kemudian, panjang karakternya boleh kita sesuaikan. Tipe datanya varchar saja. Setelah nama surat, itu asal surat ya. Panjang karakternya boleh disesuaikan, misalkan 65 dan lain-lain ya, boleh disesuaikan seperti itu. Nah, kemudian setelah asal surat, keterangan, kita boleh tambahkan keterangan di sini. Nah, ini kita gunakan 255 ini saja. Kemudian setelah keterangan, kita akan tambahkan tanggal surat. Tanggal di surat ya. Tanggal yang tertera di surat. Nah, ini tipe datanya kita pilih saja date. Tanggal ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tanggal diterima. Nah, tanggal diterima ini nanti akan kita buat secara otomatis ya. Jadi user tidak perlu menginput. Ini kita buat saja date time ya. Jadi nanti akan terinput tanggal dan juga waktu yang aktif pada saat itu. Nah, kemudian penerima. Nah, penerima ini akan terisi otomatis menggunakan akun user yang aktif pada saat menginputkan data surat ini. Nah, seperti ini kita sudah membuat dua buah tabel, tabel user dan juga tabel surat. Nah, apabila sudah selesai, selanjutnya kita pilih Save Change untuk menyimpan perubahan. Nah, kemudian kita masuk ke halaman desain PHP REST Studio Classic ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih Preview untuk melihat hasil yang sudah kita desain terlebih dahulu di tabel database-nya. Pilih saja Yes. Baik, jika muncul tampilan Project Publish Complete, berarti project kita sudah siap untuk dipublish ya. Ini kita tutup saja karena kita tidak akan menampilkan di web browser ya. Nah, kita pilih data yang pertama adalah data surat. Ini digunakan untuk menyimpan data surat ya. Kemudian menu data user digunakan untuk menyimpan data-data user atau data pengguna. Baik, yang pertama kita akan mengganti untuk tampilan project APK data surat ini ya. Nah, di video-video saya sebelumnya pernah juga saya sampaikan bagaimana mengganti tema di PHP REST. Namun pada kesempatan ini tidak ada salahnya saya akan kembali sampaikan. Untuk mengganti tema, silakan pilih menu project tema ya. Nah, di PHP REST ini sendiri sudah disiapkan berbagai macam tema dan sudah include, jadi tinggal kita pilih saja. Oke, kita akan pilih tema yang sesuai untuk project yang saat ini kita buat. Misalkan yang ini ya. Kita gunakan tema yang ini. Kemudian untuk navbar variannya tetap gunakan yang dark saja atau boleh diganti sesuai dengan pilihan kita masing-masing ya. Nah, setelah itu kita pilih OK untuk memproses tema yang sudah kita gunakan atau yang kita pilih ya. Nah, kemudian ini kita reload change saja untuk melihat perubahannya, jadi tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur untuk menu. Nah, untuk menu di sini disediakan berbagai macam style. Jadi kita bisa pilih ya, project menu. Di sini kita akan pilih yang ini saja. Setelah itu pilih OK. Untuk melihat perubahan yang telah dilakukan, tekan button reload change. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, kembali akan saya ulangi. Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali menonton video ini,
untuk menambahkan icon di menu yang kita buat saat ini, kita dapat memilih project menu kembali ya. Nah, walaupun di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Kita akan pilih yang pertama, home ya, kita akan tambahkan ikonnya. Kemudian kita cari, pilih home, oke. Setelah itu, data surat, ini kita cari kembali, misalkan ini ya, kita pilih ini. Setelah itu user, kita ketik saja ya, user seperti ini, atau dapat juga kita pilih ya. Nah, seperti ini banyak ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan menu yang ada ya. Nah, kemudian kita juga dapat mengatur misalkan susunan daripada menu-menu yang ada ini ya. Misalkan user berada di atas. Nah, seperti ini. Atau kita kembalikan lagi data surat berada di atas. Nah, jika sudah, kita pilih OK. Setelah itu pilih Reload Change untuk melihat perubahan yang dilakukan. Nah, jadi seperti ini. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita akan membuat form login. Pertama-tama, untuk membuat form login, kita harus mengatur authentication-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mengatur authentication-nya, silakan pilih menu Authentication. Nah, ini terletak di bawah button New Project. Klik ini. Nah, kemudian kita akan memilih tabel yang digunakan. Pilih saja data user. Nah, user untuk field yang pertama, kita harus memilih username, karena itu yang digunakan untuk login. Kemudian, password. Setelah itu, user field-nya kita pilih ID user. Kemudian email, kita pilih email. Dan yang terakhir adalah foto. Nah, ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, sekarang kita akan reload change. Nah, perhatikan. Setelah kita reload change atau kita refresh halamannya, kita tidak dapat langsung masuk ke halaman utama. Namun, kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini, untuk dapat login, kita membutuhkan yang namanya username dan juga password. Karena kita belum memiliki itu, kita gunakan tombol register ini untuk mendaftar terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan membuat akun baru ya. Ini tampilannya saya rubah di web browser supaya terlihat lebih jelas ya. Pilih button register ya. Kemudian masukkan username. Nah, misalkan username-nya di sini saya akan buat misalkan ya admin 112. Passwordnya saya akan buat 123456. Konfirmasi password 123456. Jadi harus sama ya. Nah, untuk email di sini saya akan buat admin 112@gmail.com ya. Ini untuk contoh saja. Setelah itu kita pilih foto. Diklik di sini, lalu kita pilih foto yang ada di folder kita. Misalkan saya akan pilih ini ya. Nah, setelah itu tekan Submit untuk menyimpan data. Nah, secara otomatis, ketika kita sudah register, kita akan langsung masuk ke halaman utama. Di mana di dalam halaman utama ini, kita memiliki beberapa menu data yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada data surat dan juga ada data user. Nah, nanti kita akan atur supaya data user ini hanya boleh diinput oleh admin. Nah, di sini kita belum tentukan siapa yang menjadi admin dan siapa yang menjadi user. Oke, sekarang kita akan buat data yang pertama, itu adalah data surat. Nah, silakan tambahkan data surat baru ya. Klik saja button Add New Data Surat.
Nah, masukkan nomor surat. Nomor suratnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asal surat misalkan dari Jakarta. Nah, keterangan di surat tersebut ya, misalnya kerjasama. Ini untuk contoh saja. Nah, kemudian tanggal surat, ini tanggal yang tertera di surat tersebut. Nah, lalu di sini adalah tanggal diterima. Nah, supaya bagusnya, tanggal diterima ini dapat kita buat secara otomatis, jadi tidak diinput secara manual oleh user. Nah, ini kan diinput manual ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk penerima juga sama. Ini diinput manual ya, admin 112. Nah, harusnya data ini dapat kita ambil berdasarkan user yang saat itu aktif, jadi nanti terisi otomatis. Karena ini untuk sementara kita gunakan yang manual dulu, nanti kita akan atur di PHP rate-nya. Kita pilih submit dulu ya. Oke, data yang pertama sekarang sudah tersimpan. Nah, sekarang kita akan tambahkan data baru. Nah, di data baru ini untuk tanggalnya akan otomatis dan penerimanya juga otomatis. Oke, kita akan atur, silahkan kembali ke PHP rate-nya ya. Kemudian pilih page, lalu pilih data surat. Nah, kemudian di bagian add page, di bagian ini ya, add page, silakan teman-teman pilih field tanggal diterima. Nah, untuk tanggal diterima, di sini kita pilih field properties-nya none ya. Nah, di sini kita akan pilih default value-nya adalah date time now, yang artinya itu tanggal dan waktu sekarang. Oke, kita pilih saja. Nah, kemudian penerima. Nah, untuk penerima, di field properties-nya kita pilih none. Nah, ini yang kita ambil untuk terisi otomatis itu adalah ID, user ID ya. Jadi nanti berdasarkan user ID akan mengarahkan kita untuk menampilkan username, user foto, dan sebagainya. Kita pilih saja user ID. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, setelah itu, pilih preview untuk memproses data yang telah kita lakukan perubahan. Preview ya. Sekarang kita kembali ke browser. Kita pilih home dulu, lalu pilih data surat, kemudian kita tambahkan add new data surat. Nah, sekarang kita perhatikan di halaman tambah data surat untuk tanggal diterima dan penerimanya sudah tidak muncul karena data ini akan terisi secara otomatis. Oke, kita akan tambahkan dulu nomor surat, misalkan 66578, asal surat misalkan dari Surabaya ya. Keterangannya misalkan ini tanpa keterangan, kita strip saja. Kemudian tanggal di surat. Nah, tanggal di suratnya misalnya tanggal 12. Kemudian kita tekan button submit untuk menyimpan perubahan. Oke, perhatikan data yang telah masuk. Ini nomor suratnya ya, Surabaya, tanggal surat. Nah, kemudian tanggal diterima. Nah, tanggal diterima, tanggal hari ini adalah waktu diterima. Nah, bisa diperhatikan ya, ini sesuai dengan sistem yang saat ini berjalan ya. Penerimanya 1. Nah, ini kan menggunakan ID user. Nah, ini harus kita tampilkan ID user 1 ini siapa, seperti itu ya. Baik, kita akan hapus saja yang di bawah ini karena datanya tidak sesuai. Oke, kita kembali ke PHP rate-nya. Pilih page, data surat, lalu setelah itu pilih list page. Nah, untuk ID ini tidak perlu kita tampilkan di halaman list page ya. Nah, di penerima,
silakan kita akan atur detail relation-nya dulu. Pilih Field Properties, klik Set Relation di titik 3 ini. Nah, untuk master tabelnya, dia menggunakan data surat. Untuk detail tabelnya menggunakan data user. Nah, data user ini berdasarkan ID ya. Nah, jadi data penerima dan ID ini harus cocok. Kemudian di bagian detail page display-nya kita gunakan modal. Nah, record value atau data yang akan ditampilkan itu adalah username. Oke, bagian yang ini kita pilih view saja, kemudian pilih OK. Setelah itu kita preview. Nah, lalu kita kembali ke browser. Kita akan refresh ya halaman ini. Nah, perhatikan sekarang sudah muncul si penerimanya itu adalah admin. Nah, seperti ini ya detailnya. Oke, kita sudah membuat form login dan juga melakukan penginputan data atau field secara otomatis seperti data tanggal dan juga user yang menginput data tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur rules and permission. Nah, rules and permission ini digunakan untuk mengatur kapasitas masing-masing pengguna di sistem yang kita buat. Misalkan ada yang bertindak sebagai admin, ada yang bertindak sebagai user. Misalkan bertindak sebagai admin berarti memiliki akses penuh terhadap sistem yang ada. Kalau dia bertindak sebagai user, maka ada beberapa data yang tidak dapat dibuka atau diakses seperti itu. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan static ya, rule permission. Nah, seperti ini kita bisa pilih berdasarkan field yang ada. Nah, bisa juga kita menggunakan dynamic rule and permission. Nah, saran saya lebih baik kita gunakan dynamic rule and permission. Karena ini sudah pasti secara otomatis. Nah, di sini secara default ya, ada dua rule saja yang ada. Yang pertama, administrator dan juga user. Nah, kemudian misalkan kita ingin menambahkan rule baru, silakan tekan menu Add New Rule. Oke, kemudian kita akan mengatur kewenangan masing-masing rule ini ya, baik yang bertindak sebagai administrator dan juga user. Nah, untuk administrator, seluruh komponen yang ada pasti bisa diakses ya, jadi kita pilih atau kita checklist semuanya seperti itu. Nah, kemudian untuk user, silakan klik dulu usernya. Nah, perhatikan ini masih kosong ya, ada beberapa yang tidak dapat diakses oleh user. Nah, untuk user, kita pilih user hanya dapat menginput data surat. Nah, berarti list page-nya dicentang, view-nya juga dicentang, kemudian data surat menambahkan add ya, silakan kita centang. Kemudian user juga kita beri kapasitas untuk merubah. Jadi dapat kita pilih page action-nya edit. Nah, namun di sini user tidak dapat menghapus ataupun mengimport data. Nah, kemudian user juga tidak memiliki akses untuk masuk ke halaman tambah data pengguna ya. Nah, ini yang dilakukan oleh user. Nah, kemudian user juga tidak dapat melakukan register ya. Ini kita uncheck saja, uncheck ya maksud saya. Nah, setelah itu sudah kita lakukan pengaturan, kita pilih OK untuk menyimpan perubahan. Nah, setelah kita sudah menekan OK, kita reload change ya, supaya perubahan itu bisa langsung digunakan. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, perhatikan di bagian ini ketika kita refresh, ini juga pernah saya sampaikan kenapa hal ini terjadi. Karena perubahan yang kita lakukan di rules ini tadi ya, di rules and permission-nya. Nah, setelah perubahan ini kita lakukan, maka data awal yang kita masukkan itu ada data yang tidak lengkap. Nah, data yang tidak lengkap itu kita tidak mengetahui user
yang bertindak sebagai admin ataupun sebagai user biasa. Baiklah, selanjutnya kita buka tab baru ya. Di sini kita akan mengisi data secara manual langsung ke database-nya. Silakan ketik localhost. Seperti ini, localhost ya. Nanti kita akan dibawa ke halaman exam. Nah, di sini kita pilih phpMyAdmin. Nah, kemudian perhatikan di PHP-RED-nya di menu page. Nah, di sini teman-teman lihat di manage database. Nah, nama database yang kita buat itu adalah DB APK surat. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan tampilan atau nama database di phpMyAdmin-nya. Nah, ini adalah tampilan phpMyAdmin. Di sini kita akan cari nama database-nya tadi. Nah, DB APK surat. Nah, sekarang kita akan buka untuk tabel user. Nah, kita perhatikan untuk strukturnya. Nah, di sini ada beberapa field yang bertambah secara otomatis karena kita sudah mengatur rules and permission di PHP-RED-nya. Yang awalnya itu mulai dari ID user, username, password, email, dan foto. Namun di sini bertambah ya, yaitu ada login session, email status, password reset key, dan yang terakhir itu adalah user role ID. Nah, di sini kita akan mengisi user role ID-nya secara manual. Pilih menu jelajahi atau browse ya. Nah, di sini kita pilih ubah. Nah, di sini user role ID untuk admin itu adalah 1. Jadi di sini kita isi 1 saja. Kemudian pilih kirim. Nah, secara otomatis data ini sudah tersimpan ya. User role ID-nya adalah 1. Nah, jadi data ini yang kita gunakan untuk data admin. Nah, kita kembali, kita refresh ya. Nah, halamannya masih tetap error. Ini kita perbaharui dulu, kita ke alamat utamanya. Nah, ini masih tetap error ya. Nah, ini kita logout dulu. Logout, kita refresh, masukkan kembali username-nya admin 112, passwordnya adalah 123456. Login ya. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan pesan errornya sudah tidak ada. Nah, di sini sudah muncul menu baru yaitu Rules and Permission. Oke, sekarang kita akan tambahkan data user ya. Pilih Add New User. Kita akan menambahkan user baru. Nah, di sini kita akan beri nama username-nya adalah user saja. Lalu passwordnya 123456. Konfirmasi 123456. Emailnya user@.com ya. Seperti ini. Kemudian foto untuk usernya kita cari foto yang berbeda saja. Ini. Setelah itu user role ID-nya kita pilih sebagai user. Ini berdasarkan rule and permission yang kita input. Oke, setelah itu tekan submit. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini adalah halaman admin. Sekarang kita akan login di halaman user. Oke, sekarang kita akan coba login menggunakan akun user. Passwordnya itu adalah user ya. Maksud saya, akunnya itu adalah user, passwordnya adalah 123456. Kemudian kita tekan login. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan, untuk user, ini hanya ada satu menu saja. Nah, dia hanya dapat menggunakan menu data surat.
Sementara untuk admin memiliki akses penuh terhadap user ya, kemudian terhadap semua komponen di dalam project ini. Nah, itu perbedaannya ya. Karena rule and permission-nya sudah kita atur di PHP-RED. Nah, ini ya. Nah, perhatikan ini untuk admin dan ini juga untuk user ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, user dapat mengganti foto, kemudian password, dan juga email ya. Nah, itu dapat diganti di bagian edit account. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan di bagian my account ini ya, selain mengganti username dan juga foto, di sini user biasa ya dapat mengganti statusnya sebagai administrator. Nah, ini harus kita atur ya supaya setiap user itu tidak dapat menggunakan fungsi ini. Kalau misalnya user biasa bisa menggunakan fungsi ini, dia dapat menjadikan dirinya sebagai administrator. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, silakan teman-teman kembali ke PHP-RED-nya, pilih page. Setelah itu di bagian user, silakan teman-teman klik, lalu pilih akun edit ya. Nah, ini. Nah, kemudian di bagian akun edit ini, teman-teman uncheck ya, yang ini user role ID-nya di-uncheck seperti ini, lalu pilih preview. Nah, sekarang kita kembali ke halaman user, ini kita refresh. Nah, kita pilih edit account ya. Nah, perhatikan ini sudah tidak ada ya, jadi user hanya dapat mengganti username, mengganti foto, kemudian mengganti email, dan juga dapat mengganti passwordnya. Nah, itu yang dapat dilakukan oleh user. Kemudian kita pilih data surat. Nah, tadi di pengaturan rules and permission-nya, user tidak dapat menghapus data ya. Nah, perhatikan di bagian ini, tidak ada button hapus ya, hanya view dan edit saja. Nah, kemudian kita akan tambahkan data baru menggunakan akun user. Kita klik Add New Data Surat. Kita tambahkan misalkan 889 ya. Asal surat misalkan dari Surabaya. Keterangannya kita strip aja. Kemudian tanggal surat. Nah, ini tanggal surat tanggal 6. Nah, kemudian untuk penerima, nah ini harusnya otomatis ya, harusnya otomatis. Nah, ini kita atur lagi ya apabila berubah seperti ini. Silakan teman-teman kembali ke PHP-RED, pilih page, lalu data surat, setelah itu add page di bagian penerima. Nah, ini kita pilih none ya, user ID. Tanggal terimanya juga sama, date time now. Oke. Preview supaya perubahannya itu langsung diproses ya. Ini kita reload dulu ya. Nah, sekarang sudah hilang. Oke, kita masukkan tanggal suratnya. Asal surat ini kita strip saja untuk keterangan. Lalu tanggal surat ya. Tanggal suratnya tanggal 6. Kemudian kita pilih submit ya. Nah, sekarang ada dua data. Data yang pertama adalah data yang diisi oleh admin dan juga data yang diisi oleh user. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, artinya setiap pengguna dapat melihat data yang diinputkan oleh pengguna lainnya. Nah, misalkan admin dapat melihat data yang diisi oleh user. Dan juga user dapat melihat data yang diisi oleh admin. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini diinput oleh user, terlihat oleh admin. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini kita akan mengatur supaya data yang diinput itu hanya dapat dilihat oleh si penginput itu sendiri atau user yang menginputkan. Nah, ini sekalian untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang menanyakan
bagaimana supaya data yang diinputkan itu hanya dapat dilihat oleh yang menginputnya. Nah, ini kita harus atur di di PHP Red di bagian user record management-nya. Silakan pilih menu user record management. Nah, ketika muncul user record setting-nya, teman-teman pilih data surat. Karena di data surat ini yang akan kita filter ya, atau kita batasi hak aksesnya. Nah, kemudian di bagian user record field-nya, ini berdasarkan data surat penerima. Nah, ini match user field-nya berdasarkan ID user. Nah, setelah itu tekan OK. Nah, kemudian reload change ya, supaya perubahan itu langsung terlihat. Kita akan ke halaman admin terlebih dahulu. Kita refresh di bagian data surat. Dan kita perhatikan, di sini hanya ada data admin yang menginput surat saja yang terlihat, sementara data usernya tidak terlihat. Kita ke halaman user, kita refresh. Nah, di sini hanya user yang menginput surat yang diisi pada tanggal 21 November itu yang dapat dilihat oleh si user ini sendiri. Jadi user tidak dapat mengganggu atau melihat data surat yang diisi oleh user yang lainnya. Seperti itu ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan tentang bagaimana membuat form login, kemudian membuat data yang dapat dilihat oleh si user penginput, kemudian mengatur rules and permission dan juga authentication di PHP Red ini. Nah, apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silakan teman-teman dapat tanyakan di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.